Halo Sobat Jazz. Sekarang kita akan ngobrol dengan salah satu yang berperan penting juga sebetulnya terhadap perkembangan musik jazz awal-awal di kota Pekalongan. Ada Bung Saiful Falah, dia seorang pendidik tepatnya dari SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Salam dulu Bung Saiful. Waduh, awet muda ya. Nah, ini bisa cerita nggak? Ini yang selalu teringat di memori saya itu waktu itu adalah Bung Saiful menghubungin saya membuat skripsi untuk lulus sarjananya itu tentang jazz. Bisa cerita sekilas tentang itu, Bung Saiful? Oke, terima kasih. Selamat ketemu kembali. Iya, betul. Wah, 25 tahun lebih ya. Iya, lama sekali ya. Ke pertanyaan tadi ya. Yes. Saat itu saya kuliah di UNES ya, IKIP Semarang. Kemudian karena jiwa saya ke jazz dan saya selalu mendengarkan acara PSP ya dulu. Betul. Namanya apa Mas dulu? Dulu juga ada History of Jazz. Oh, History of Jazz. Dan lain-lainnya. Jazz Corner juga ya. Nah, dari itu aja kan sebenarnya saya mencari wadah atau mungkin laporan atau apa ya, mencari Mas Benny sampai ke rumah begitu ya. Iya, dulu zaman itu saya terkenal dengan Benny gitu ya. Nama aslinya Aci. Akhirnya bahwa saya membuat skripsi jazz dan kelihatannya beberapa event di grup saya kebetulan waktu kan ada saksofon, ada brass band-nya kan ya, juga artinya minta untuk tampil. Jadi pokoknya jazz saya pikirannya ke Mas Aji ini, ke PSP karena tiap hari selalu menggaungkan tentang jazz yang sesuai dengan jiwa saya gitu Mas. Iya. Yeah. Nah, kemudian bisa cerita tentang itu dipresentasikan gimana ya? Lancar-lancar saja atau bagaimana dengan si jazz itu? Kalau presentasi ya mungkin sambil menangis ya. Karena saya kuliah itu lebih banyak menderitanya karena banyak biaya sendiri begitu ya. Sambil jualan dan lain-lainnya. Yang sedih itu kadang saya ke kafenya itu, ke kafe-kafe mau minta maksudnya tempat ini untuk penelitian, tapi mereka malah menolak seringnya. Atau bahkan saya kalau ada artis-artis jazz di Citraland Semarang, saya tuh masuk, tapi saya diusir. Karena saya masih sampai segitu ya. Mau minum kopinya aja nggak sanggup, apalagi masuk. Tapi saya lihat dari kaca depan untuk menikmati jazz yang pure ya, yang asli itu Mas. Iya. Tapi waktu itu saat penguji dosen lancar ya? Alhamdulillah. Penguji lancar. Kebetulan waktu itu saya hanya kuantitatif ya, hanya minat jazz masyarakat. Saya tidak ke kualitatif mendeskripsikan jazz itu sendiri. Ya, kan ini menjadi luar biasa sebenarnya. Tidak banyak orang yang mengambil skripsi terkait dengan jazz gitu ya. Dan pada era itu 90-an ya, makanya saya sempat kaget gitu ya. Nah, kemudian bagaimana itu diaplikasikan oleh Mas Saiful Falah yang kebetulan Anda seorang pendidik di SMA Negeri 3. Oke. Baiklah, saya itu sebenarnya kadang waktu lulus itu sedih. Waktu kuliah, waktu itu eranya rock masih berjaya. Benar. Sebenarnya saya cari teman-teman susah sekali. Itu aja saya paksa dapat satu yang pemain bass ya, Bass Butot itu almarhum sekarang sudah meninggal. Yang lainnya ya mungkin saya pengaruhi sempat tampil di kampus tapi ya susah pokoknya ya. Kemudian literasi saat itu kan susah juga. Saya harus ke isi Jogja untuk belajar piano jazz. Nah, seperti sekarang ya YouTube buka api. Kemudian lulus kuliah itu saya pengennya jadi musisi ya, jadi musik di Jakarta. Tapi saya lihat di Jakarta kok, waduh kok semrawut krodit padat ya. Waduh sampai jam 1 masih ramai gini-gini. Akhirnya saya pulang hanya itu menjadi guru dan sampai saya menjadi guru awal pun hanya ke
PSP saya bisa menuangkan walaupun saya kadang solo trompet dan lainnya. Maksudnya saya tidak ada teman untuk berjazz ria, tapi setelah saya mungkin berkeluarga dan lainnya, ini ada Oma musik, ada Pak Idang, tapi kan fase saya sudah lewat, saya mau ke situ kan susah, akhirnya mungkin hanya sekarang sebagai penikmat. Namun mungkin di sekolah saya tetap mengajarkan beberapa lagu jazz atau memainkan jazz ketika ada pagelaran seni, pentas seni, mencoba memainkan jazz murni walaupun dengan murid yang hanya drum, tapi mencari bass, mencari yang lainnya untuk band itu saya juga susah ya. Akhirnya ya pokoknya saya solo piano atau duet lah dengan siapa, atau mungkin di materi-materi saya sisipkan lagu-lagu jazz atau materi teori itu sendiri. Ya, tapi masih ingat nggak pada waktu itu saya ada ide jazz school to school ya, dan salah satu pertamanya adalah yang saya hubungi Bung Saiful, saya datang ke SMA Negeri 3, dan yang luar biasa adalah waktu jamnya beliau ngajar itu diserahkan ke kita ya, ke saya untuk sosialisasi jazz. Bisa cerita masa-masa itu bagaimana nih Bung Saiful? Sampai tergelitik ya mengambil jam pelajarannya, saya bisa masuk kelasnya, door to door kelas, kalian bagi kuis sambil cerita histori jazz gitu ya. Ya menarik sekali waktu kita ke Memor saat itu ya, karena idealis kita bisa diimplementasikan, walaupun Mas Benny hanya teoritis itu mungkin saya kira saya diundang di sini Mas Benny mau seperti lagi, mungkin bisa ditambah dengan musisi-musisinya, maksudnya tidak hanya sekedar teori saja. Namun memang membutuhkan waktu dan tenaga, karena kerja apabila dikumpulkan di aula itu susah, memang harus skala kecil-kecil kita korban itu. Mungkin itu bisa berlanjut, dan ya saya terima kasih Mas Benny, Pak Saji ya mau meluangkan waktu. Memang dari idealisme saya, dan sebenarnya idealisme itu masih ada, cuma mungkin sudah berbeda situasinya. Tapi boleh cerita nggak perkembangan anak-anak didik ya, terutama karena Anda mengampung di SMA Negeri 3 itu bagaimana? Karena kemarin sempat Anda share ke saya, ada ini nyanyinya lagunya Jawa kemarin? Frank Sinatra. Masih anak muda, dia mau mengulik lagu-lagu era itu gimana sih perkembangan anak muda sekarang? Kadang-kadang kan kita mikir anak muda sekarang K-pop atau apa gitu ya. Sekarang kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Mengajar. Waktu pembelajaran dulu saya ajarkan lagu Love misalnya ya, yang standar jazz. Itu artinya mereka harus bisa misalnya lagu jazz sebut atau keroncong. Namun sekarang Merdeka Belajar artinya ada kebebasan. Kemarin itu saya hanya menyerahkan anak, kamu pinginnya lagu apa, yang penting maju nyanyi, dan itu permintaan saya. Dari tersebut ternyata anak-anak ada beberapa yang masih menyukai lagu 40-an Frank Sinatra, dan itu saya kira susah, dan saya sangat mengapresiasi. Itu berlanjut, akhirnya anak tersebut juga saya tampilkan lagi di acara, ada kumpulan orang tua wali murid ya, begitu ya. Untuk jazz murni di sekolah mungkin saat ini saya belum bisa, namun ya mungkin hanya melalui lagu-lagu, dan yang paling gampang adalah vokal gitu ya, vokal. Tapi kalau untuk instrumen itu memang agak susah. Ya, tapi dari sudut pandang Bung Saiful, kalau membaca, karena yang tinggal lama di Pekalongan, perkembangan musik jazz di Pekalongan seperti apa, terkait musisinya secara general, secara umum? Jazz Pekalongan naik turun. Waktu awal saya lulus kuliah itu kan memang saya tidak mendapatkan teman ya, kecuali mungkin Bung Wandi itu yang idealis jazz. Dengan adanya Bang Idang Rasidi kesini, ini juga menaikkan pamor
jazz di Kota Pekalongan. Namun itu mungkin kurang konsisten, ya, konsisten. Perlunya komunitas-komunitas untuk sering mengadakan ataupun mungkin lembaga-lembaga pendidikan seni ini bisa mengajarkan kelas jazz. Namun memang masyarakat Pranata pendukung Kota Pekalongan memang bukan ke situ ya. Artinya kurang support ya, kurang support. Jika ada anak yang berbakat, mereka hanya kan larinya ke Jakarta juga, ya, ke kota besar dan lain-lainnya. Tidak hanya jazz, yang orkestra, yang apa itu, saya lihat mereka larinya ke sana, ke Jakarta. Ya, apabila lainnya dia mendapatkan tempat untuk berekspresi, paling saya lihat di wedding, ya. Di wedding itu saya lihat mereka memainkan lagu-lagu all-round lah ya, tapi kan juga jazzy juga. Nah, ini mungkin perlunya seperti idang-idang baru ya untuk kesini. Kemarin saya lihat juga ada Mas siapa di Farm Flyer itu. Oh, Ari Toledo besok. Nanti malam. Mungkin itu juga bisa membangkitkan lagi jazz. Namun di Kota Pekalongan ada Dewan Kesenian, ya, itu juga jazz itu juga berjalan di beberapa acara, ya, jazz pinggir bawah ringin ada, terus ada di Hotel Dava juga ada. Namun itu ya kadang naik turun. Memang perlu ada orang-orang yang betul idealismenya tinggi dan waktunya cukup, atau ya semua juga butuh, artinya amunisi ya, finansial dari beberapa yang memang mendukung itu agar semuanya berjalan. Ya, yang terakhir Bung Saiful, ada angan-angan yang belum tercapai nggak dari Anda pribadi kaitannya dengan musik atau jazz atau komunitas dengan Kota Pekalongan tercinta ini? Sama sekalian closing statement, pesan terakhirnya apa? Oke, memang secara pribadi saya belum katarsis atau belum terpuaskan untuk memainkan pure jazz ya, karena saya tunggu fase-fase itu kok saya belum ketemu. Kebetulan berkeluarga, bekerja, dan sekarang saya kuliah lagi, ya. Kemudian juga saya juga di organisasi, saya sekarang larinya ke organisasi keagamaan. Saya juga mengetahui seperti lembaga seni budaya, ya, di organisasi tersebut. Ya, harapannya artinya tidak hanya dakwah seni itu tidak hanya melalui yang lazim tradisional kultural. Saya lihat di pusat pun jazz itu juga menjadi dakwah seni. Ya. Nah, harapannya jazz juga bisa merambah ke ya dakwah seni, ataupun beberapa hotel di sini artinya konsisten. Saya jadi ingat itu si basis Indro Haji Dikoro. Yeah. Itu dia dekat dengan salah satu ponpes di Jawa Timur itu malah sekarang. Ya wajar lah karena dia. Nah, itu mungkin seperti itu. Namun memang kadang waktu dan dana. Ya, semoga saja bisa terrealisir. Namun saat ini saya masih fokus untuk menyelesaikan studi saya. Oke. Baik, terima kasih Bung Saiful. Sukses, semoga studinya juga cepat kelar, ya. Dan sudah bertemu dengan kami dari komunitas Jazz Indonesia. Ini memberikan spirit untuk kita semua. Yes. Salam.